Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Oktober. Tanpa terasa kita sudah lewat 7 bulan semenjak pandemi ini berada. Dan kalau dipikir-pikir lagi ke belakang, mungkin dulu pas saat awal-awal kita berasa bahwa, sanggup gak ya? Gitu. Tapi ternyata kita ada sampai hari ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah untuk di hari Minggu yang pagi ini, kita mau sama-sama luangkan waktu kita mau sama-sama berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bangsa negara ini masih terus berjuang, kita mau sama-sama berdoa buat pemerintahan, buat tenaga medis dan non-medis, dan juga mereka yang sedang mengembangkan vaksin untuk kedepannya. Kita luangkan waktu sejenak, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Tuhan pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu mau datang rendahkan diri kami Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah
menjadi umat kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan, kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapak. Ini adalah doa kami Tuhan. Ini adalah umat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Mungkin selama ini kami lalai untuk berdoa bagi bangsa negara ini. Tapi pada hari ini Tuhan, kami mau luangkan waktu kami. Kami mau sama-sama memberkati bangsa ini Tuhan. Bangsa kami yang sedang Tuhan berikan ujian. Biar kiranya berkat Tuhan selalu senantiasa mengurapi dan melingkupi bangsa kami Tuhan. Bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para tenaga medis dan non medis. Biar kiranya kuasa Tuhan selalu menyertai mereka. Kuasa Tuhan memberikan mereka kekuatan. Kuasa Tuhan memberikan mereka kemampuan. Dan kuasa Tuhan juga memberikan mereka perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat aparat pemerintahan Tuhan. Biar kiranya tangan kuasa Tuhan selalu menyertai mereka dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan yang diambil Bapak. Biarlah melalui peristiwa ini, bahasa kami semakin terbuka Tuhan. Siapa yang punya kuasa di dunia ini Tuhan? Hanya Tuhan yang sanggup mengubahnya. Dan biarlah melalui peristiwa ini bahasa kami bisa pelan-pelan mulai beralih untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Sama-sama berpaling dari kehidupan kami yang lama Bapa. Terima kasih Tuhan.
Biar kiranya bangsa dan negara Indonesia ini selalu ada dalam hati-Mu Tuhan. Selalu dalam urapan-Mu Bapa. Kuasa-Mu yang memulihkan. Kuasa-Mu yang akan memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kiranya Kau selalu menyertai umat-Mu Tuhan. Kemanapun kami melangkah, biarlah kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena berkat kasih-Mu Tuhan. Dan kami akhirnya percaya Tuhan, kuasa dan pengurapan-Mu selalu ada dan nyata untuk kami Bapa. Kami mulai ibadah kami pada hari ini, kami landaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, amin. Jemaat sekalian di rumah, mari kita angkat satu pujian. Kita mau katakan, kemanapun kami akan pergi, dimanapun kami berdiri, di situ pasti ada mujizat terjadi. Kami terima. Kami yang telah ditebus. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengantar pujian bagi-Mu. Kami baik suci-Mu. Kami baik suci-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besarkan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
Tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, kita mengatakan, Bapakku yang kucinta. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata
selalu buktikan kepada kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, kemanapun kami melangkah Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami untuk duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Merendahkan hati kami Tuhan. Membuka telinga kami, membuka mata kami, membuka hati kami Tuhan. Untuk siap ditaburi firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu memperkatakan apa yang Kau sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami yang mendengar, kami diberkati, dan firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau taat dan setia, kami mau dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam kemenangan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan anugerah yang besar untuk kita menikmati sukacita dari Allah. Pagi ini kita mau belajar bersama-sama tentang damai sejahtera. Kalau saya boleh bertanya sebelum firman Tuhan ini dilanjutkan, apakah kita menikmati damai pada pagi hari ini? Saya berharap bahwa setiap kita dilimpahkan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Amin. Biarlah kita boleh mengaminkan bahwa ada damai di hatiku, ada sukacita di dalam hatiku. Kita mau baca bersama-sama dalam renungan firman Allah dalam pagi hari ini. Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Kita baca ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama satu perikop dari kebenaran firman Allah. Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Begini bunyi firman Allah. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Satu ayat firman Tuhan, satu perikop dari firman Tuhan ini membawa kita untuk menikmati kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Kita akan bahas bersama-sama di dalam perikop ini. Bicara tentang damai sejahtera, setiap orang pasti menginginkan hal tersebut. Betul ya? Setiap orang ingin menikmati yang namanya damai, menikmati yang namanya sejahtera. Nah, setiap kita itu punya ukuran masing-masing perihal damai sejahtera itu. Ada yang mengatakan bahwa saya merasakan damai dan sejahtera kalau hidupku ini tanpa masalah. Saya merasakan damai dan sejahtera kalau hidupku ini tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan. Dan saya bisa merasakan damai dan sejahtera kalau tidak ada penderitaan. Tetapi sebaliknya, saya merasa damai dan sejahtera kalau hidupku berkecukupan.
Saya merasakan damai dan sejahtera kalau aku kelimpahan. Dan saya merasakan damai dan sejahtera kalau ada kepastian. Setiap orang itu memiliki ukuran masing-masing untuk bisa mengukur bahwa hidupku ini damai dan sejahtera. Mengalami kedamaian dan mengalami kesejahteraan. Namun itu semua bukan damai sejahtera yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang diberikan Yesus itu tidak diukur dengan hal-hal duniawi. Tidak diukur dengan jabatan, tidak diukur dengan kesuksesan, tidak diukur dengan kelimpahan, tidak diukur dengan kecukupan. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu diberikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu akan menikmati damai sejahtera. Amin. Setiap kita bersyukur karena kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita hidup di dalam naungan Tuhan sehingga kita bisa menikmati damai sejahtera itu. Banyak orang bilang, oh orang yang mobilnya banyak itu pasti hidupnya damai sejahtera. Oh orang yang kelimpahan dan kecukupan itu damai sejahtera. Belum tentu Bapak Ibu. Ternyata damai itu adalah ketenangan yang kita dapatkan dari Tuhan. Damai itu tidak bisa kita beli. Damai itu nggak bisa kita tukar dengan apapun. Kalau orang melihat keluarga saya, ya ini pengalaman yang sangat lucu. Tapi ya saya aminkan Bapak Ibu. Jadi seringkali orang datang ke rumah saya bawa sertifikat. Kenapa? Disuruh beli rumah, disuruh beli tanah, disuruh beli kebun, disuruh beli sawah. Saya sama Pak Yusuf Suban ketawa aja. Itu pakai duit ya kalau beli ya. Orang melihat karena kami merasakan betapa saya menikmati damai sejahtera dari Allah bukan karena kelimpahan. Saya menikmati damai sejahtera dari Allah bukan karena ada banyak harta, bukan. Orang melihat bahwa hidup kami yang mungkin orang melihat berkelimpahan, hidup kami hanya berkelimpahan damai sejahtera dari Tuhan. Dan itu yang saya rasakan setiap saat, setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut kita akan belajar dari seorang Paulus dari Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Betapa Paulus menikmati damai sejahtera dari Tuhan yang dilimpahkan berkelimpahan damainya. Tidak sedikit, tidak berukuran, tetapi terus menerus dinikmati oleh Paulus dan Paulus menikmati damai sejahtera itu. Kita akan belajar dari ayat ke-6 dan ayat yang ke-7, saya akan bacakan ulang. Ayat yang ke-6 berbunyi bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Betapa Paulus dengan begitu antusias memberikan satu dorongan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mereka tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi biarlah mereka belajar untuk menyatakan dalam segala hal keinginan mereka kepada Allah. Keadaan Paulus pada saat itu ada di penjara. Jemaat-jemaat Filipi mereka yang sedang bertumbuh, yang sedang berkobar-kobar, mereka sedang semangat untuk memberitakan Injil. Mereka harus terpisah dengan bapak rohaninya. Tetapi Paulus dalam situasi itu Paulus tidak pernah gentar. Paulus tahu bahwa saat dia mengalami satu penderitaan, dia mengalami satu kegalauan, dia mengalami satu ketidakpastian dalam hidupnya, dia tetap memberikan semangat, dia tetap memberikan support kepada jemaat yang ada di Filipi untuk jemaat Filipi tidak khawatir. Tetapi apapun dalam segala hal, Paulus katakan bahwa nyatakanlah itu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu. Dan ini menjadi satu kekuatan yang sangat besar dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Betapa Paulus menjadi bapak rohani yang sangat luar biasa. Dia merintis, dia membina,
dia membimbing, bahkan dia bisa membawa mereka untuk berlipat ganda, untuk menyuarakan suara kenabian, untuk bisa memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang pertama kita akan belajar dari ayat 6 dan 7 ini, bagaimana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi untuk menikmati dan mengatasi kekhawatiran. Dari pengalamannya, Paulus mengetahui bahwa tidak ada alasan bagi orang saleh atau orang percaya untuk khawatir. Sebab Paulus juga tahu bahwa Allah menyertai dia. Allah tidak pernah meninggalkan Paulus. Pada saat itu Paulus ada di dalam penjara. Dia merasakan bagaimana dia dipukulin, dia merasakan bagaimana dia dilemparin batu, dia merasakan bagaimana dia dianiaya. Bahkan Paulus seringkali diambang maut. Tetapi Allah tidak pernah tinggalkan Paulus. Paulus tetap menikmati damai sejahtera yang dilimpahkan Tuhan kepadanya. Badan sakit, darah bercucuran, batin terkoyak-koyak, hancur, seperti tidak ada harapan. Tetapi Paulus tetap berdiri tegak karena dia harus memberikan support, memberikan dorongan kepada jemaat yang ada di Filipi. Oleh sebab itu bahwa Paulus tahu bagaimana Paulus tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Maka Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam permohonan dan doamu kepada Allah. Apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi? Paulus mengalaminya. Ketika dia mengalami situasi yang tidak menentu, ketika dia mengalami situasi yang membuat hatinya menderita, yang membuat hatinya hancur, yang membuat hatinya tidak punya pengharapan, Paulus senantiasa berpaling kepada Bapa Surgawinya dalam doa yang sungguh-sungguh. Dan itu yang akhirnya membuat Paulus menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Bukan ketika dia berkelimpahan dia mengucap syukur, bukan ketika dia berkecukupan dia menikmati damai sejahtera, tetapi dalam situasi yang tidak menentu, Paulus tetap menyatakan hidupnya, menyatakan permohonannya, menyatakan keluh kesahnya kepada Allah melalui doa-doanya. Bagi Paulus, dengan berdoa, Paulus dapat memperbaharui kepercayaan di dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala pergumulan, kecemasan, ketakutan kepada Tuhan yang memelihara hidupnya. Bagaimana Paulus dalam situasi itu? Dia tetap percaya bahwa dengan berdoa itu akan memperbaharui kepercayaan dia dan kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan katakan bahwa ketika kita senantiasa membawa doa-doa kita di hadapan Allah, kita diperbaharui kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu katakan bahwa rahmat-Mu akan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Kalau kita bangun tidur, kita langsung lari, pikiran kita fokusnya kepada pekerjaan, maka kita tidak akan menikmati sukacita melimpah, tidak akan menikmati damai sejahtera yang melimpah, tidak akan menikmati rahmat Allah yang selalu baru dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu kalau misalkan kita setiap saat, setiap pagi, setiap hari, ketika kita membuka mata kita, kemudian kita datang kepada Tuhan. Inilah Tuhan doaku kepadamu, inilah Tuhan syukurku kepadamu. Ini akan membawa kita, ini akan memperbaharui kepercayaan kita kepada Allah yang senantiasa tinggal dan nyata dalam setiap kehidupan kita. Paulus menikmati anugerahnya Tuhan. Paulus menikmati bagaimana dia memperbaharui kepercayaannya kepada Tuhan melalui doa-doa yang dia nyatakan di hadapan Tuhan. Makanya Paulus menikmati damai sejahtera di hadapan Tuhan. Sekalipun situasi itu membawa dia secara manusia tidak mungkin untuk melakukan dan menikmati itu. Doa akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat persekutuan kita dengan Dia.
Bapak Ibu rasakan kalau kita setiap hari, setiap saat kita membawa doa kita di hadapan Tuhan. Doa itu akan mengawal hati dan pikiran kita. Oleh karena apa? Itu sebagai satu akibat persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, maka doa itu yang akan membawa kita. Seperti anjing yang terus menggonggong dalam diri kita, yang membawa kita untuk terus dialarm ya. Seperti alarm. Anjing itu kalau melihat apa-apa yang tidak benar langsung menggonggong. Nah itu sebenarnya alarm hati kita ya. Alarm kita bahwa doa itu mengawal hati dan pikiran kita dalam setiap saat, setiap waktu, setiap tindakan yang kita lakukan. Kalau kita membawa doa kita di hadapan Tuhan setiap saat, setiap waktu, maka kita akan terus diberikan alarm kalau kita akan melakukan sesuatu. Ketika kita akan salah melangkah, alarm itu akan bunyi. Kalau kita salah menentukan sesuatu, alarm itu akan bunyi. Kenapa? Karena kita ada satu hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, itu yang membawa kita, akhirnya kita menikmati kasih Allah yang besar. Karena doa mengawal hati dan pikiran kita. Yang terus akan menuntun setiap langkah kita, yang terus akan menunjukkan setiap langkah kita di hadapan Tuhan dan melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita tidak benar untuk kita melangkah, alarm itu melalui doa, alarm itu akan menyala untuk menegur kita. Dengan doa, Allah menguatkan kita untuk melakukan perkara yang Allah inginkan dari setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu membaca perikop itu selanjutnya, di dalam ayat yang ke-13 itu dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini satu pernyataan yang dinyatakan Paulus di hadapan mereka, orang-orang yang sedang menganiaya Paulus, dan memberikan satu gambaran nyata kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa ketika jemaat di Filipi khawatir tentang keadaan Paulus, Paulus terus menyatakan bahwa segala perkara apapun yang sedang dia hadapi, aniaya, kemudian fisiknya yang saat itu menjadi lemah karena terus mendapatkan pukulan, mendapatkan cercahan, mendapatkan hinaan. Tetapi Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu dinyatakan oleh Paulus. Doa yang dia panjatkan setiap saat, setiap waktu, itu akan mengatasi kekhawatirannya dia terhadap jemaat yang ada di Filipi, terhadap dirinya yang saat itu ada di dalam penjara. Dan dengan doa Paulus yakin bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, seperti dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Terbukti bahwa doa-doanya Paulus yang dipanjatkan Paulus pada waktu itu untuk memberikan dukungan, dorongan dan semangat kepada jemaat Filipi supaya mereka tidak lemah, supaya mereka tidak loyo, supaya mereka tidak patah semangat, sampai detik ini berdampak. Kenapa? Ada ribuan, ada jutaan orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu akibat dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Makanya Paulus terus menyatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir hai jemaat yang ada di Filipi tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang terus dilontarkan Paulus dan dinyatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Janganlah kamu gentar, janganlah kamu ragu untuk terus meyakini Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap kita dalam masa-masa seperti ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kekhawatiran. Situasi saat ini mungkin membawa kita untuk kita bisa mengalami kelemahan dalam iman kita. Kita bisa mengalami keraguan dalam iman kita.
Tetapi mari belajar bersama-sama dari seorang Paulus. Bagaimana dalam situasi keadaan, bukan hanya dia mikir makan, bukan hanya mikir perut, bukan hanya mikir masa depan, bukan hanya mikir jodoh, bukan hanya mikir apapun segalanya. Tetapi Paulus menyatakan segala sesuatunya itu kepada Allah. Karena Paulus hanya mau bahwa apapun yang terjadi, Injil bisa diberitakan, itu tujuan utamanya. Makanya Paulus katakan bahwa janganlah kamu hendaknya kamu khawatir. Mari menyikapi hal ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah ketika kita mengalami satu kekhawatiran, kalau kita memandang Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat, Allah Yehova Rafa, Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Nisi, maka kita akan menikmati damai sejahteranya Allah. Hal kedua yang akan kita pelajari dari perikop ini adalah bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal kita. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah adalah damai sejahtera yang tidak dapat dikalahkan oleh situasi ataupun masalah, ataupun persoalan, ataupun penderitaan, ataupun kekhawatiran, ataupun kekurangan sekalipun. Damai sejahtera Allah tidak dapat dikalahkan oleh situasi itu. Karena damai sejahtera Allah akan dilimpahkan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya dan berharap penuh kepada Tuhan, untuk terus berserah kepada Tuhan, untuk menyatakan kasih kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada satu cerita tentang Nicholas Ridley. Nicholas Ridley ini adalah satu penginjil bersama dengan beberapa temannya yang membawakan kabar baik di negara-negara yang Tuhan tunjukkan. Suatu hari Nicholas ini bersama dengan teman-temannya ditangkap pihak berwajib kepolisian dan akhirnya diadili. Ketika diadili karena negara itu tidak suka dengan kegiatannya untuk membawakan kabar baik dan orang-orang di negara itu menerima Injil. Maka Nicholas dan teman-temannya dan tim ini diadili dengan hukuman mati. Suatu hari ketika jadwal hukuman mati itu sudah ditetapkan, Nicholas bersama dengan teman-temannya duduk bersekutu dan dia tetap berdoa di hadapan Tuhan. Kakak dari Nicholas ini datang dari negara lain, kemudian dia datang meminta izin, mohon kepada pengadilan dan juga kepada tempat di mana ia dipenjarakan untuk dia menemani Nicholas yang terakhir kali. Ketika si kakak ini datang dan dia bilang bahwa malam ini saya akan menemani kamu karena ini adalah hari yang terakhir. Apa yang dijawab Nicholas? Dia bilang bahwa kakak, silahkan kakak pulang. Saya akan tidur malam ini. Supaya besok pagi ketika Tuhan menjemput saya sudah dalam keadaan tubuh yang bugar. Malam itu Nicholas tidur dengan nyenyak. Dia meminta kepada Tuhan dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sepanjang malam sementara dia tidur, anugerah Allah menyertai dia. Ketika pagi hari dipersiapkan tempat untuk mengadakan hukuman mati, yaitu dengan dibakar, Nicholas dan tim ini sudah mempersiapkan diri. Pagi hari ketika mereka bangun tidur, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka menyerahkan hidupnya di dalam Tuhan. Saat mereka sudah ada di tempat yang disiapkan, Nicholas bilang kepada teman-temannya, apakah kamu menikmati damai sejahtera Allah pada hari ini? Dan teman-temannya katakan, aku menikmati damai sejahtera. Karena ketika kita
ajal kita akan berakhir. Kita mengalami ini karena Injil Kristus. Orang yang ada di sekitarnya yang akan membakar tim ini, mereka menangis terseduh-seduh. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena hukum sudah ditetapkan bahwa Nikolas dan teman-temannya mereka harus dihukum dibakar. Hari itu menjadi hari yang terakhir buat Nikolas dan timnya. Tetapi mereka menikmati damai sejahtera Allah yang Allah nyatakan. Sebulan kemudian setelah Nikolas meninggal, Injil Kristus bertumbuh di negeri itu. Dan ada banyak orang diselamatkan. Ada banyak orang akhirnya mendengar Injil. Dan ada banyak orang menerima keselamatan. Salah satu orang yang ada di negara itu sekarang ini menjadi misi pendamping dari pelayanan kami. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika orang menikmati hukuman terakhir, tetapi dia aku menikmati damai sejahtera. Dia tidak minta makan yang enak. Dia tidak minta telepon istri ataupun anaknya. Dia tidak merengek-rengek dengan apapun juga. Tetapi Nikolas dan teman-temannya, dia hanya mempersembahkan hidupnya dengan doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Untuk dia menyerahkan dirinya di hadapan Dia. Damai sejahtera Allah itu akan mengalir dari dalam diri kita, itu akibat kehadiran Kristus dalam hidup kita. Saat kita orang-orang percaya, saat kita memiliki satu waktu kesempatan untuk kita menempatkan Allah dalam hidup kita menjadi yang utama dan terutama, kehadiran Allah setiap saat, setiap waktu akan ada dalam hidup kita. Dan ketika Allah hadir dalam hidup kita, disitulah saatnya kita menikmati damai sejahtera Allah. Karena damai sejahtera Allah itu tidak bisa datang dengan tiba-tiba. Damai sejahtera Allah itu akan hadir ketika Allah hadir menyertai hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah itu akan tumbuh dari hubungan yang erat dari Bapa di surga dengan orang-orang yang setia kepadanya, dengan orang-orang yang percaya kepadanya untuk melayani Tuhan. Karena ingat bahwa damai sejahtera itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan. Saat percaya kepada Tuhan dan dilimpahkan damai sejahtera, maka disitulah kehadiran Allah dalam hidup kita karena kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi atas keluarga saya dan juga pelayanan kami, pelayanan keluarga kami. Tetapi setiap saat, setiap waktu persoalan, permasalahan datang. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami tinggal di dalam permasalahan itu. Tetapi Tuhan menyatakan kasih setianya kepada kami. Sehingga ketika kami menghadapi hal-hal sampai suatu saat Pak Yusuf pernah sampai ke pengadilan karena persoalan yang berhubungan dengan staf kami. Dan itu membawa kami untuk terus melihat bahwa kehadiran Tuhan setiap saat, setiap waktu nyata dalam setiap hidup kami. Dan itu kami rasakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita itu dinyatakan. Tidak semua orang bisa mengalami hal ini Bapak Ibu. Tetapi setiap kita bisa mengalami kalau kita menghadirkan Allah dalam hidup kita. Karena Allah yang akan melimpahkan damai sejahtera itu atas setiap diri kita. Hal yang ketiga yang akan kita pelajari dari Rasul Paulus
Kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir, bagaimana Paulus membawa jemaat yang ada di Filipi untuk mengatasi kekhawatiran. Paulus memberikan satu pernyataan bahwa damai sejahtera yang engkau alami itu dinyatakan oleh Allah. Karena damai sejahtera itu akan melampaui segala akal. Tidak semua orang bisa mengalaminya. Tidak semua orang bisa menikmatinya. Hal yang ketiga adalah bagaimana Allah dengan damai sejahtera, Allah memelihara hati dan pikiran kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, dalam terjemahan NIV juga, bahwa memelihara hati dan pikiran itu dinyatakan dengan satu kata guard, ya. Kalau orang-orang kaya, mereka punya bodyguard, ya, bodyguard. Nah, damai sejahtera itu seperti guard, menjaga ataupun mengawal. Dan ini merupakan suatu istilah militer. Damai ini adalah sepasukan tentara yang mengawal hati dan pikiran kita. Damai sejahtera adalah seperti sepasukan tentara yang mengawal hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita bisa melakukan ayat yang ke-6, untuk kita tidak khawatir, untuk kita bisa menyatakan keinginan kita di dalam doa dan permohonan, maka damai sejahtera Allah itu akan mengawal hati dan pikiran kita. Bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi setiap kita yang meletakkan iman percaya kita di atas kasih-Nya Tuhan, Tuhan akan menyatakan itu. Karena Allah akan memelihara hati dan pikiran kita melalui damai sejahtera yang dinyatakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar bersama-sama dari seorang Paulus yang sangat luar biasa, yang dinyatakan oleh Allah, yang dipimpin oleh Allah, yang disertai oleh Allah. Dalam situasi yang tidak menentu, Paulus tetap menikmati damai sejahtera Allah. Dalam situasi yang membuat dia menderita, Paulus masih bisa memberikan satu amunisi yang sangat luar biasa kepada jemaat yang ada di Filipi. Sehingga dalam situasi itu pun Paulus masih bisa, janganlah kamu khawatir. Tetaplah kamu menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Dan ingatlah bahwa damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiranmu jemaat di Filipi dan kita semuanya. Setiap kita percaya dan penuh mengimani kepada Kristus. Dan itu menjadi satu pernyataan buat kita semuanya Bapak Ibu untuk kita menikmati damai sejahtera Allah. Dalam situasi, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam kekurangan, dalam segala hal persoalan yang sedang kita hadapi, mari bersama-sama Bapak Ibu, letakkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Letakkan semuanya itu menjadi satu pernyataan bahwa Tuhan, aku bersamamu, dan disitulah Allah akan menyatakannya kepada setiap kita melalui damai sejahtera. Jadi damai sejahtera kita tidak akan merasakan damai kalau kita punya harta, kalau kita punya kekayaan, kalau kita berkelimpahan, kalau kita lagi sehat, kalau kita lagi punya jabatan. Bukan hanya itu, tetapi dalam situasi apapun Allah melimpahkan damai sejahtera itu hanya kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita menghadirkan Dia dalam hidup kita dan kita mempunyai hubungan yang erat bersama dengan Tuhan, Tuhan nyatakan damai sejahtera itu kepada setiap kita. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah nyatakan kasih setiamu kepada kami. Melalui Rasul Paulus, Tuhan memberikan satu amunisi yang baru untuk kami tetap mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Karena ketika kami mempercayai Engkau dengan iman percaya kami, Tuhan, Engkau menyatakan bahwa
kasih setiamu tak akan pernah berkesudahan. Engkau akan membawa kami untuk mengatasi kekhawatiran. Bahkan Tuhan melimpahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal kami. Dan Engkau menjaga hati dan pikiran kami. Karena damai itu yang akan membawa hidup kami untuk kami senantiasa menikmati kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang kadang-kadang kami melanggar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami merasa bahwa kami bisa, kami merasa bahwa kami mampu, kami merasa bahwa kami bisa mengatasi semua hal. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau yang melimpahkan damai sejahtera kepada kami di saat apapun juga. Kuasa-Mu Engkau nyatakan, damai sejahtera Engkau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Ketika kami berharap kepada Tuhan, ketika kami menghadirkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kami punya hubungan yang erat bersama dengan Engkau nyatakan damai sejahtera itu. Sekalipun dalam situasi yang mungkin kami tidak bisa menerima, ya Allah, Engkau menyatakan kasih itu kepada kami. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam keadaan dan situasi apapun, agar setiap mereka bisa menikmati damai sejahtera dari Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang kudus dan kekal. Kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Tuhan berkati. Kiranya berkat firman Tuhan tadi memberkati jemaat sekalian yang di rumah. Kita akan segera menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Bila Engkau Tak Besertaku. Bila Engkau tak besertaku, dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami perlu Engkau Tuhan untuk selalu memimpin langkah hidup kami. Untuk itu di akhir ibadah ini kembali kami menegaskan keperluan kami untuk selalu dipimpin oleh-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan
terus-menerus Engkau pimpin bangsa kami, agar dapat mengatasi masalah demi masalah dengan bantuan dan penyertaan-Mu Tuhan, atas pertolongan-Mu, sehingga bangsa kami beroleh kemenangan. Kami mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan, ke dalam lindungan dan naungan-Mu. Engkau memakai pemerintah kami, orang-orang yang telah Engkau percaya untuk memimpin bangsa kami, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Engkau memberi kekompakan dalam diri mereka. Engkau memampukan mereka bekerja sama, berkoordinasi dengan baik, memiliki kesehatian, semangat solidaritas yang tinggi untuk satu sama lain saling tolong menolong mengatasi masalah ini. Tuhan, kami menyerahkan terus ke dalam tangan orang-orang yang Kau percaya untuk menangani pasien demi pasien. Kami menyerahkan akan daya tahan tubuh mereka ke dalam tangan. Kiranya Engkau juga mengaruniakan kemampuan untuk mengobati dengan baik. Engkau memberikan daya tahan tubuh yang tinggi sehingga tidak mudah tertular. Kami menyerahkan bangsa ini juga bukan hanya di dunia untuk menemukan vaksin, sehingga kami dapat mencegah dengan baik pandemi ini. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan tiap persoalan, tiap dampak akibat wabah corona ini, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan pekerjaan, baik dalam kehidupan dunia pendidikan. Semua area yang terkena dampak kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohonkan tuntunan-Mu Tuhan. Kami mohonkan anugerah kebaikan-Mu, kuasa-Mu yang sanggup mengubah dari keadaan yang buruk untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, Engkau juga menolong bangsa kami untuk terus disiplin, untuk mengatasi kejenuhan. Engkau memberikan kesabaran. Engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui akal kami. Kami hanya ingin belajar dari-Mu Tuhan. Ingin melihat di balik segala sesuatu yang menimpa kehidupan kami, ada Engkau. Kau Allah yang memiliki sejarah kehidupan. Kau Allah yang menuntun. Kau Allah yang memiliki setiap rencana yang indah buat kami. Ajar kami untuk melihat segala rencana dan tindakan-Mu yang ajaib, yang begitu baik buat kami. Bapa, di akhir ibadah ini, hamba menyerahkan tiap jemaat-Mu di tempat ini, tiap rumah tangga yang mereka bina. Kiranya Engkau memberikan keharmonisan, kiranya Engkau menganugerahkan damai sejahtera buat tiap rumah tangga. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang memiliki usaha. Engkau menolong tengah-tengah kesulitan, usaha mereka Engkau berkati. Engkau menolong buat anak-anak-Mu yang bekerja, Engkau melindungi dalam tiap perjalanan. Engkau memakai mereka bekerja dengan baik. Tuhan, buat anak-anak-Mu yang juga masih studi, Engkau menolong dalam studi mereka sehingga dapat berjalan dengan baik pula. Di akhir ibadah ini, hamba juga memohonkan buat beberapa jemaat yang berada dalam kondisi fisik tidak terlampau baik. Tuhan, Kau mengetahui Oma Ferry, Oma Teko, Pak Toto, dan seluruh jemaat yang lain
satu persatu yang memiliki kondisi fisik tidak terlampau baik. Tuhan, Engkau pulihkan. Engkau memberi kekuatan, Engkau memakai para keluarga sehingga mendukung anggota keluarganya yang berada dalam kondisi tidak terlampau baik. Damai sejahtera hamba mohonkan, sehingga dalam segala kesulitan, dalam segala situasi kondisi fisik yang tidak terlampau baik, namun sejahtera-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Akhirnya hamba memohonkan berkat-Mu secara khusus untuk jemaat-Mu. Sebab itu jemaat terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita dari hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.